Oke, kita lanjut ke chapter 31, tepatnya di Akademi bagian kelima. Pagi hari tiba dengan terbitnya matahari setelah fajar berlalu, bertentangan dengan langit yang tenang. Koridor penginapan dipenuhi keributan. Beberapa kesatria yang mengenakan baju besi nampak mengetuk pintu dengan cukup keras. Brian yang berada dalam salah satu ruangan buru-buru membuka pintu tersebut. Brian kemudian bertanya ada apa. Brian tampak terkejut dengan gangguan yang tiba-tiba itu. Kesatria itu menjelaskan bahwa keadaan darurat telah dikeluarkan di seluruh subheren dan mereka akan melakukan penyelidikan kolektif yang menargetkan pihak luar. Brian tampak kebingungan, mencoba minta waktu karena tuannya masih tertidur. Namun kesatria itu tidak sabar dan mulai menghitung mundur. Nah, pada hitungan ketiga, kesatria itu pun mendorong Brian ke samping dan dengan paksa memasuki ruangan. Di dalam, dia bertemu dengan Cian yang sedang duduk di tempat tidur mengenakan kemeja. Cian tampak baru bangun tidur. Matanya masih linglung. Kesatria itu terdiam setelah melihat Cian yang memiliki fisik panjang dan ramping dengan banyak bekas luka, yang tampak seperti seorang pejuang kawakan. Brian yang kembali tenang pertama kali, dengan hati-hati bertanya kepada Cian, kalau apakah Tuan sudah bangun. Cian menjawab dengan nada yang penuh kekesalan bahwa dia terbangun karena terlalu berisik. Brian berusaha menjelaskan kepada kesatria itu, dan dengan gemetar, Brian memperlihatkan lambang keluarga Ver di atas meja. Kesatria itu segera menyadari kesalahannya, dan dia pun membengkukkan pinggangnya, meminta maaf karena tidak mengenali Cian sebagai putra Duk Ver. Para kesatria yang tersisa juga dengan cepat menundukkan kepala mereka, dan Cian tetap terdiam, menatap tajam ke arah kesatria itu. Rasa tekanan yang tidak bisa dijelaskan membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Brian lah yang memecah kesunyian dengan memperkenalkan Cian sebagai putra Duk Ver yang sedang dalam perjalanan ke Luen untuk menghadiri Royal Academy. Setelah mengusir para kesatria yang tidak mengerti apa-apa, Cian pun mulai bersiap untuk segera pergi. Brian yang mengamati situasinya bertanya dengan ekspresi bingung kemana Cian akan pergi. Cian menjawab bahwa dia mau minum dan minta Brian menyiapkan segalanya untuk keberangkatan ketika dia kembali. Setelah persiapan selesai, Cian pun kembali ke gang sempit tempat dia menebarkan kabut tadi malam. Meskipun ada sinar matahari pagi, gang itu tetap sepi seperti tadi malam. Cian di sini menggunakan bentuk keempat dari seni bayangan, yaitu deteksi kehidupan. Cahaya merah samar muncul di pupil matanya, memperlihatkan sumber kehidupan yang sama dengan yang dia rasakan tadi malam. Cian di sini mengikuti cahaya itu menuju ke sebuah rumah kumuh. Setelah mengetuk pintu beberapa kali dan menunggu, seorang gadis muda dengan satu kaki terpelintir dan bersandar pada tongkat membukakan pintu tersebut. Gadis itu menjelaskan bahwa butuh beberapa saat lagi dia untuk keluar karena kakinya tidak bagus. Cian di sini nampak menunduk pelan, memperhatikan parahnya kondisi kaki dari gadis itu. Namun ketika Cian mulai meragukan apakah dia datang ke tempat yang salah, seorang pria paruh baya dengan rambut abu-abu kemudian muncul dari dalam rumah. Pria itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya di saat dia melihat wajah dari Cian. Mata yang gemetar mengungkapkan bahwa dialah yang Cian cari. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 32. Meskipun tidak mengenali wajahnya, tetapan amatir dan kebingungan pria itu tetap jelas dalam ingatannya. Ada aura keagraban di antara mereka, seolah-olah mereka sudah saling kenal sebelumnya. Tanpa menyangkal situasi yang telah terungkap, pria itu mengusulkan untuk pindah ke tempat yang lebih tenang. Pria itu kemudian bertanya bagaimana jika mereka pindah ke tempat lain, sambil memperhatikan reaksi gadis yang tampaknya adalah putrinya. Gadis itu kemudian mengangguk dalam diam dan menjawab setuju sebelum masuk ke dalam rumah kembali. Dengan ekspresi yang kaku, pria itu pun memberi isyarat agar mengikutinya. Mereka menuju ke belakang rumah, ke sebuah tanah kosong tanpa tujuan yang jelas. Meskipun pria itu tidak menatapnya, kegelisahan terpancar dari dirinya, menandakan bahwa masih ada kehidupan yang belum ditemukan di belakangnya. Pria itu kemudian berbalik dan bertanya dengan tatapan cemas apakah Cian dari pihak Tuan. Cian menjawab dengan acuh tak acuh bahwa jika memang demikian, maka dia akan memotret pria itu saat melihatnya tadi malam. Cian kemudian bertanya lagi kalau apakah gadis itu putrinya atau cucunya. Pria itu menjawab bahwa gadis ini adalah putrinya.
Chen bertanya lagi, apakah putrinya selalu terlihat tidak nyaman atau baru-baru ini? Pria itu tidak menjawab langsung, tetapi berbicara dengan nada yang mengancam, meminta apakah Chen bisa berpura-pura untuk tidak melihat apapun seperti tadi malam. Chen hanya bisa tertawa melihat upaya lemah dari pria itu. Dia mengatakan kepada pria itu untuk tidak menipu diri sendiri, karena dialah yang mengendalikan situasi sekarang. Chen bisa membiarkan pria itu hidup ataupun mengakhiri hidupnya jikalau cukup kesal. Matanya cukup waspada, tetapi akhirnya pria itu pun menyerah dan melemparkan tongkat yang dia sembunyikan ke tanah. Dia sadar bahwa tidak ada jalan lain. Pria itu kemudian bertanya perihal apa yang Chen inginkan. Chen menjawab bahwa yang dia inginkan pertama-tama adalah pria itu mengarahkan dirinya ke orang yang telah dia cari. Pandangan pria itu langsung beralih ke sebuah kabin kecil yang baru dibangun di tanah kosong. Tanpa ragu, dia pun melangkah menuju kabin itu. Kabin itu dengan luas hampir 1 meter persegi ditutupi oleh karpet yang terlihat tidak sesuai dengan lantainya. Saat dia membersihkan karpet, sebuah tangga menuju ke bawah pun akhirnya muncul. Nah, saat dia menuruni tangga, dia pun disambut oleh kegelapan ruangan. Dia mengumpulkan mana di tangannya dan mengucapkan mantra pengapian, segera menerangi lingkungan sekitarnya. Ruangan bawah tanah yang sempit itu tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Dia hampir terpaku saat melihat tubuh besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Pemilik tubuh itu berteriak kaget, bertanya siapa dia dengan suara parau yang membuat alisnya berkerut. Setelah memindai pria itu dengan kepala hingga kakinya, dia pun langsung mengenali kepala botak itu sebagai Lord Pacalon yang hilang. Lord Pacalon mulai mengeluarkan serangkaian hinaan, mengklaim dirinya sebagai penguasa Saperen dan anggota keluarga Nepilis yang bergengsi di kekaisaran. Meskipun terikat rantai dan matanya juga tertutup, dia terus saja berteriak tanpa henti. Sambil menghindari semburan air liur dari Lord Pacalon, dia melihat ke sekeliling dan memperlihatkan sebuah topeng hitam yang cukup dikenal di atas meja. Di sebelahnya, ada sebuah batu kecil berwarna coklat yang memancarkan aura mana yang samar. Dia berkomentar bahwa batu itu adalah batu penyala dan bertanya-tanya bagaimana mereka menyimulasikan asap hitam tersebut. Chen mengomentari bahwa batu pengapian adalah artefak kecil yang bisa menghasilkan api tanpa menggunakan sihir dan biasanya digunakan oleh pedagang jarak jauh. Chen menyadari bahwa Lord Pacalon berada dalam situasi genting karena kehadiran dari organisasi kabut yang telah tertipu oleh tipuan sederhana seperti itu. Lord Pacalon melanjutkan protesnya dengan sangat marah, mengutuk pengikut kabut dan mengklaim bahwa dia bisa memusnahkan mereka jikalau dia mau. Dia kemudian bertanya kepada pria itu perihal mengapa dia menangkap Lord Pacalon, tetapi tidak bisa menjenakannya, mempertanyakan apa yang mereka lakukan selama ini. Pria itu kebingungan dan menjelaskan bahwa mereka tidak siap untuk penyiksaan dan ada kesatria di luar sana yang mengawasi. Dia menunjukkan asumsi bahwa kaki putri pria itu ada hubungannya dengan Lord Pacalon. Pria itu tidak menyangkal dan bertanya bagaimana caranya dia tahu. Chen menjawab bahwa itu tampak jelas. Pria itu mulai menceritakan kisahnya dengan berlinang air mata. Dia adalah mantan penguasa Saperen yang meninggal setahun lalu. Mantan penguasa adalah orang yang rendah hati dan peduli dengan kemakmuran kota. Namun setelah kematiannya, ibu kota kekaisaran mengirim Pacalon sebagai pengganti yang ternyata adalah penguasa korup. Pacalon hanya peduli memperkaya dirinya sendiri dan mengenakan pajak besar kepada warga negara. Pria itu merasa muak dengan keserakahan Pacalon dan dia pun mengundurkan diri, tidak mampu mengubah korupsi yang telah terjadi. Namun kemelangan datang saat putrinya menjadi korban kekejaman dari Pacalon. Anak itu hanya bermain di jalan dan secara tidak sengaja menghalangi jalan Pacalon, yang kemudian mematahkan kakinya sebagai hukuman. Pria itu merasa marah dan menculik Pacalon untuk membalas rasa sakit yang telah diderita oleh putrinya. Namun dia ragu untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, khawatir menjadi sama hina dengan Pacalon ini. Chen mendengarkan cerita pria itu dengan sabar dan menyadari bahwa pria itu ragu-ragu untuk melakukan balas dendam. Chen menekankan bahwa jika pria itu ingin mengakhirinya dengan setengah mati, maka dia seharusnya tidak memulainya. Tidak ada gunanya terus menyesali tindakan tersebut.
Meninggalkan pria itu, dia pun mengambil tongkat kayu besar dan kuat yang tergeletak di sudut. Qian mulai menghukum Pak Calon dengan setiap ayunan tongkat, memfokuskan pada pergelangan kaki kirinya. Jeritan Pak Calon menggema di seluruh ruangan bawah tanah. Pak Calon memohon ampun, tetapi dia terus saja melanjutkan hukuman, memastikan bahwa Pak Calon merasakan rasa sakit yang sama seperti yang telah dialami oleh putrinya. Setelah sekitar 10 menit, Pak Calon pun pingsan karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Pria itu melemparkan petungan ke depan pria yang roboh itu dan mengatakan bahwa hukuman ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang telah dialami oleh putrinya. Dia menekankan bahwa jika pria itu ingin mengakhirinya dengan setengah hati, maka tidak ada gunanya terus menyesali. Meninggalkan pria yang tidak mengerti itu, Qian pun menaiki tangga dan memulai perjalanannya kembali ke Luen. Dalam perjalanan, Qian bertanya-tanya perihal siapa pria itu sebenarnya. Setelah beberapa detik merenung, dia pun menjawab bahwa dia hanyalah seseorang yang memiliki banyak pengalaman. Pernyataan yang tidak sesuai dengan penampilannya saat ini. Qian kemudian meninggalkan Saperen dan melanjutkan perjalanannya kembali ke Luen. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 33. Sudah 10 hari sejak Qian meninggalkan Saperen. Menurut laporan dari Sporadis, penguasa Saperen ditemukan di jalanan sehari setelah Qian meninggalkan kota. Tubuhnya penuh dengan puluhan tulang patah dan salah satu kakinya hancur parah hingga tidak bisa disembuhkan. Tidak peduli seberapa banyak mereka memintanya, dia hanya mengulangi permohonan belas kasihan seperti orang gila, mengklaim bahwa setan mengejarnya dan melarikan diri dari Saperen dengan sangat panik. Sepertinya dia lebih menikmati rasa sakit yang luar biasa karena hampir mati daripada benar-benar mati. Namun, sepertinya dia tidak menuruti permohonan belas kasihannya yang menyedihkan. Ya, setidaknya Qian tidak dengan bodohnya membebaskan orang itu. Mulai sekarang, terserah kepada ayah dan putri itu untuk menanganinya. Saat ini, Qian menguap lelah sambil menatap keluar jendela. Situasi sangat tenang. Mungkin ini adalah momen yang paling damai dalam 10 hari perjalanannya. Kemanapun dia pergi, selalu saja ada gangguan, seperti yang menanyakan apakah dia membutuhkan pengawal, pencuri yang bermunculan di tempat yang sepi, bahkan hewan-hewan yang tertarik pada bau saat dia berhenti untuk berkemah. Kebanyakan dari mereka sepertinya tidak suka hidup di dunia ini. Jadi Qian dengan baik hati mengirim mereka semua ke dunia bawah. Brian, yaitu kusir keretanya saat ini, melihat ke depan dan berkata bahwa mereka sudah melihat Luen. Di balik dedaunan rumput yang berterbangan, kota putih yang terletak di ujung jalan berkelok-kelok mulai terlihat. Itu adalah tujuan akhir dari perjalanannya Qian. Kota harmoni yang bersinar yaitu Luen. Biasanya wilayah perbatasan antar negara berfluktuasi, namun di sini berbeda. Disinilah Kekaisaran Usif, yaitu kerajaan garam, dan juga kerajaan Spania berbatasan. Sampai berdirinya Royal Academy. Tempat ini hanyalah gurun terpencil. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah akademi akan didirikan di gurun yang seperti itu. Royal Academy adalah institusi nasional yang didirikan berdasarkan ideologi mengejar pengembangan sihir dan juga kemanusiaan tanpa akhir. Archmage Teramail Isfa, yang dipuji sebagai salah satu penyihir terhebat sepanjang masa, adalah pendiri dari akademi ini. Dimulai dengan penerus yang mengikuti ideologi Archmage, secara bertahap tumbuh dan berkembang menjadi kota multinasional Luen yang kita lihat sekarang ini. Dikelilingi oleh tembok putih bersih di semua sisinya, Luen dikelilingi oleh tembok yang lengkap, dan hanya mereka yang memiliki izin yang dapat memasuki kota. Saat Qian mencapai gerbang, seperti kota-kota lain, penjaga memblokir jalanan. Qian pun turun dari kereta dan dia menunjukkan lambang Dukfer. Para penjaga mengangkat tombak mereka dan mereka kemudian membungkuk menyambut putra Adipati Fer ke Luen. Brian yang mengemudikan kereta bertanya perihal kemana mereka harus pergi selanjutnya. Qian menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti jalan yang dihiasi emas hingga sampai ke akademi. Brian mengikuti instruksinya dan kereta itu bergerak perlahan di sepanjang jalan. Saat Qian melihat keluar jendela, dia melihat banyak kereta dan juga bangsawan dari seluruh benua berkeliaran di jalanan. Ini membuatnya sedikit bernostalgia. Qian menyadari betapa tempat ini, yaitu akademi, telah mengubahnya. Meskipun dia merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dipelajari di sana,
dan tidak berniat bersosialisasi di kalangan bangsawan, tetapi akademi ini tetap saja menjadi tempat yang membentuknya. Sesampainya di kantor administrasi gedung utama, Chen pun melihat berbagai macam orang berkumpul, termasuk para mahasiswa yang datang untuk menyelesaikan prosedur seperti dirinya, instruktur dan juga administrator. Mereka tampak asyik dengan percakapannya masing-masing, tidak terlalu memperhatikan kehadirannya. Chen kemudian mendekati seorang resepsionis yang bertanggung jawab atas prosedur dan dia pun mengajukan lamaran. Staf wanita tersebut membaca lamaran dari Chen, menyesuaikan kacamatanya, lalu minta dokumen untuk membuktikan identitasnya. Chen merogoh sakunya dan dia meletakkan lambang keluarga di atas meja. Resepsionis memeriksa lambang itu dan tampak sedikit terkejut di saat dia mengetahui bahwa Chen adalah putra dari Dukfer. Saat namanya disebutkan, perhatian semua orang tertuju kepadanya. Beberapa mulai bergosip tentang Chen dan menyebutnya sebagai putra Duk yang tidak berkompeten dan orang yang menghabiskan 1 tahun penuh di belakang garis depan bersama dengan para kesatria senior. Mendengar rumor-rumor ini, Chen hanya berharap agar kata-kata itu tidak sampai ke telinganya di saat dia masih merasa getir. Staf wanita itu menyelesaikan prosedur dan menyerahkan formulir penerimaan yang sudah dicap serta kunci asrama kepada si Chen. Kunci emas dengan ukiran mahkota di atasnya membuatnya merasa ada yang tidak beres. Saat Chen bertanya kepada staf, dia diberitahu bahwa dia telah ditugaskan oleh Royal Quarters. Penyebutan Royal Quarters menyebabkan kehe. Royal Quarters bukanlah asrama pada umumnya, hanya keturunan raja dan kaisar dari beberapa negara yang bisa tinggal di sana. Meskipun ada kasus di mana keluarga berpengaruh yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan, terkadang menerima Royal Quarters. Chen merasa dirinya bukan salah satu dari kasus tersebut. Mungkinkah ini keputusan dari ayahnya? Meskipun itu tidak mustahil, jika Dukfer mengajukan banding langsung ke kaisar, maka Chen merasa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk berbuat sejauh itu. Bahkan kakak perempuannya yaitu Alice dan saudara tirinya yang sombong yaitu Kranz tidak menerima Royal Quarters. Mempertimbangkan hal ini, Chen menyadari bahwa perhatian lebih pada hari pertamanya bisa menjadi beban. Namun dia memutuskan untuk menghadapi segala rumor yang mungkin saja muncul. Setelah menerima kunci dan formulir penerimaan, Chen pun menuju ke asrama. Tempat ini belum pernah dia kunjungi bahkan selama 6 tahun di akademi pada kehidupan sebelumnya. Dia mengira asrama ini mungkin sedikit lebih mewah daripada Noble Quarters. Tetapi pemandangan yang ditemui melebihi ekspektasinya. Brian yang melihat asrama itu pun tampak terkejut, bahkan menjatuhkan barang bawaannya karena takjub. Asrama itu tampak seperti kastil dengan danau yang tertata rapi dan juga taman di depannya. Jika seseorang melihatnya, mereka mungkin mengira itu adalah istana terpisah yang dibangun oleh keluarga kekaisaran. Setelah menampar Brian agar sadar, Chen pun masuk melalui gerbang utama, tempat di mana kamarnya berada di ujung koridor kiri di lantai 2. Meski bangunannya mewah, kamar itu sendiri cukup biasa saja. Setelah membuka kunci pintu dan masuk, Chen pun melihat ruangan yang luas dan elegan. Brian yang mengikuti di belakangnya juga nampak sangat terkejut. Brian segera sadar dan bersiap untuk memindahkan sisa barang bawaan dari Chen. Chen di sini menghentikan Brian dan memberinya sebuah dompet kecil berisi koin emas sebagai imbalan atas kerja kerasnya. Brian tampak kebingungan dengan pemberian ini, namun Chen menjelaskan bahwa ini adalah sebagai bentuk penghargaan. Brian bisa menggunakan dana itu untuk memulai hidup yang baru. Namun yang mengejutkan Chen, Brian tiba-tiba saja berlutut di hadapannya. Brian memperkenalkan dirinya sebagai kesatria resmi Velias dan memohon untuk melayani Chen seumur hidupnya. Chen merasa heran dan bertanya-tanya apakah Brian kehilangan akalnya setelah melihat koin emas ini. Brian menjelaskan bahwa ayahnya selalu berkata untuk mengabdi kepada guru yang bisa dipercaya seumur hidup. Chen di sini nampak berpikir sejenak dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk bisa memiliki seseorang yang setia di sisinya. Dengan senyuman yang tipis, Chen pun menerima pengabdian dari Brian dan memperingatkannya agar tidak menyesal di kemudian hari.